Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Matius 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Silot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Kemudian ke-12 murid itu berubah namanya, yaitu menjadi di situ ke-12 rasul. Ke-12 rasul. 12 murid disebut ke-12 rasul, itu bahasa aslinya apostolos, artinya utusan. Jadi ini ganti sekarang murid menjadi utusan, dan memang nanti akan diutus. Ini kata rasul pertama kali ini dipakai dalam Injil. Ini rasul itu mula-mula 12 murid Tuhan Yesus itu. Jadi mereka adalah utusan. Utusan apa? Kalau ayat kembali pasal 9 ayat 38 di sana itu ada apa? Panennya banyak, tuainya banyak, penuainya sedikit, pekerjanya sedikit, lalu maka diutus. Memang mereka disuruh berdoa, tetapi akhirnya 12 ini diutus menjadi rasul atau utusan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kemudian bagaimana Matius menyusun itu? Di sini ditulis pertama. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ini lihat, ini ada koma. Yakobus dan Zebedius, ya, Zebedius saudaranya, koma lagi, Filipus dan Bartolomeus, 2 koma lagi, ini juga Thomas dan Pemungut, koma lagi, Alfius, Yakobus dan Tadeus, ini koma, ini menjelaskan istilahnya dengan ini, jadi komanya mungkin kedua di situ, kemudian Silot dan titik karena selesai. Jadi pengutusannya itu dua. Nah, tapi kata pertama ini gimana maksudnya pertama ini? Apa Simon ini disebut yang pertama, nomor 1 yang jadi pemimpin, apa begitu? Atau pertama, ada bahasa Inggris itu pertama koma, ini ada komanya, pertama ada komanya, kemudian Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan selanjutnya. Atau pertama 12 murid diutus, nanti kemudian kedua 70 murid, apa seperti itu, tidak jelas. Mungkin lebih cocok pertama ke-12 murid, kedua, tapi tidak disebut kedua juga ya, itu nanti 70 murid. Menarik sekali di sini, yang diutus itu 12 murid itu disusun dua-dua. Nah, tidak ada penjelasan dalam kitab suci di sini mengapa dua-dua, tapi mungkin menurut aturan Torah itu kalau 2 orang menjadi saksi itu sah. Dan tugas ke-12 utusan ini, ke-12 rasul ini diutus untuk orang-orang Yahudi, sehingga perlu dua. Ini cocok
dengan Taurat. Jadi penginjilan untuk orang Yahudi diperlukan dua-dua. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga dikatakan di sini semua pria, Simon, Petrus, dan Andreas, tidak ada Yakobus dan Yohanes, semua pria, tidak ada pria dan wanita. Ini penting juga, artinya kalau perempuan dan pria mungkin jadi batu sandungan, apalagi bukan suami istri ya, kalau dua-dua seperti itu. Nah inilah cara Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi utusannya kepada orang Yahudi, kepada etnis Yahudi, caranya seperti ini. Dan juga dikatakan di sini, boleh dikatakan juga bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan pekerjaan perorangan, tetapi teamwork. Tidak ada one man show, tetapi teamwork, tim, tugas bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari pada pagi hari ini ingat, pada waktu kita mengikuti perintah Tuhan menjadi utusannya, kita harus sadar bahwa kita perlu teman, bukan kita sendiri, saya sendiri menginjil, tidak bisa, mesti teamwork, itu usaha gereja bersama-sama. Mungkin ada yang diutus, ada yang mengutus, pasti seperti itu. Ada yang pergi, ada yang mendanai, ada seperti itu. Jadi tidak bisa sendiri. Itu adalah teamwork. Semoga gereja kita menyadari hal ini dan kita sadar hal ini bahwa pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan bersama, pekerjaan suatu tim. Mari kita bekerja sama dengan teman-teman kita dalam kita melayani Tuhan. Yang bisa menyanyi bersama musik jadi satu. Nah, itu juga tidak bisa menyanyi solo. Ya ada yang akapela, tapi ada juga kalau nyanyi saja ya nggak bisa, pasti ada pengkhotbah atau yang lain seperti itu. Ada yang pinter ngomong, ada yang kurang pinter ngomong. Semua merupakan teamwork. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa pekerjaanmu adalah pekerjaan bersama. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain, tetapi kami adalah sama-sama. Engkau pakai sebagai tim bersama-sama menjadi penuh. Tolonglah ajar kami rendah hati untuk menyadari bahwa kami memerlukan teman lain dan teman lain juga memerlukan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.